بسم الله الرحمن الرحيم Maktab, when Syar'i meets style. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang sangat bagus disusun oleh imam besar ahli hadis abad ini, Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Seorang imam besar ahli hadis, juga ahli fikih, yang diakui oleh seluruh para ulama ahli sunnati wal jamaah di abad ini. Bahkan Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliaulah yang paling layak digelari sebagai mujaddid, pembaharu, yaitu yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman ahli sunnati wal jamaah di abad ini, dengan dakwah yang beliau serukan, dengan karya-karya ilmiah beliau, dan khidmah beliau yang sangat besar terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara karya beliau yang akan kita pelajari di kesempatan ini adalah sebuah kitab yang berjudul Sifatu Salatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Artinya, sifat salat atau tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam, seakan-akan engkau melihatnya. Dan judul ini beliau petik dari hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Salatlah kalian seperti aku salat. Jadi, inilah kewajiban kita, harus berusaha mengikuti semua petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Dan jemaah sekalian, petunjuk-petunjuk beliau di mana kita dapatkan? Di dalam hadis-hadis beliau tentunya. Dan subhanallah, kita patut berterima kasih dan selalu mendoakan kebaikan kepada para ulama kita. Nomor satu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka yang paling berjasa. Mereka memperhatikan dengan baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap gerak-gerik beliau dan bacaan beliau dalam salat. Kemudian mereka riwayatkan kepada generasi berikutnya. Kemudian para ulama dari generasi berikutnya sampai di zaman kita ini mengumpulkan hadis-hadis tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di masa kita ini dengan mudahnya kita membaca tata cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis tersebut, sehingga dengannya insyaallah taala kita bisa mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan jemaah sekalian, hadis-hadis tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak dan tidak terkumpul di dalam sebuah kitab. Dalam Sahih Al-Bukhari sangat banyak, dalam Sahih Muslim sangat banyak, dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i sangat banyak, dalam Musnad Ahmad sangat banyak. Jadi
kalau kita harus mempelajari dari semua kitab-kitab tersebut, mungkin banyak di antara kita yang tidak sanggup. Apalagi kalau belum belajar bahasa Arab. Yang sudah pintar bahasa Arab saja, belum tentu dia bisa mempelajari semuanya, kecuali membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, bangkitlah para ulama kita untuk membantu kita menolong kaum muslimin secara keseluruhan dengan cara mengumpulkan semua hadis-hadis tentang salat dalam sebuah kitab. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk di antara ulama yang pertama sekali melakukannya, yang masyhur, yang mungkin juga ada sebelum beliau dan setelah beliau, namun yang paling masyhur, yang sering kita lihat di berbagai macam perpustakaan dan toko-toko buku adalah kitab beliau yang sangat terkenal ini, Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau berusaha untuk membantu kita, menolong kita mempelajari tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara beliau kumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab, dan beliau berusaha tidak meluputkan satupun. Walaupun tentu saja namanya usaha manusia, pasti ada kekurangan-kekurangan, sehingga tidak mungkin beliau dapat menyempurnakannya. Tidak ada kesempurnaan kecuali pada kitab Allah Azza wa Jalla. Maka pasti ada kekurangan-kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu, insyaallah ta'ala beberapa pendapat beliau maupun hadis-hadis yang beliau sebutkan, kita padukan dengan kitab-kitab yang lain dan penjelasan-penjelasan para ulama yang lainnya juga. Yang jelas, kita harus berterima kasih secara umum terhadap para ulama, khususnya penulis kitab ini, jazahumullahu khairan, atas usaha mereka membantu kita dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sunnah yang sangat agung ini, yaitu solat. Jadi jamaah sekalian, solat ini merupakan perkara yang sangat penting sekali untuk kita berikan perhatian. Karena pertama, ini termasuk ukuran Islamnya seseorang. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dan dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Hanya saja para ulama menjelaskan meninggalkan salat itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang meninggalkan salat karena menentang kewajiban salat atau tidak menyukainya, dia membencinya. Maka orang seperti ini, walaupun dia sholat tidak ada gunanya, sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dia telah murtad, keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan sholat, dikarenakan dia tidak suka dengan kewajiban sholat, atau dia tidak mengakui kewajiban sholat, maka sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, Islamnya menjadi batal. Iya. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan sholat bukan karena menentang kewajiban sholat, bukan pula karena tidak suka dengan sholat, mungkin hanya karena malas atau tidak mau meluangkan waktunya untuk sholat. Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Mazhab yang tiga, mazhabnya Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, berpendapat tidak kafir, tapi mereka semuanya sepakat itu adalah dosa terbesar setelah kekafiran. Lebih besar daripada makan riba, minum khamar, dan lain-lain. Kemudian mazhab Imam Ahmad, hukumnya sama saja, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, walaupun dia meninggalkan sholat hanya karena malas. Dan apabila kita perhatikan dalil-dalil, maka dalil-dalil menunjukkan bahwa meninggalkan sholat dengan alasan apapun menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Jadi inilah
di antara yang menunjukkan kepada kita pentingnya amalan solat ini. Dia termasuk penentu keislaman seseorang. Begitu pula jemaah sekalian, solat adalah termasuk sebesar-besarnya amalan yang memberikan pengaruh terhadap seluruh amalan kita di dunia ini. Sebagaimana firman Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, kalau kita jaga salat ini dengan baik, maka salat ini benar-benar akan memberi pengaruh terhadap setiap perilaku kita. Mencegah kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kenapa jemaah sekalian, ada orang rajin salat, namun masih terus-menerus melakukan perbuatan dosa? Maka ketahuilah, pasti salatnya ada yang tidak beres. Inilah pentingnya kita pelajari bagaimana sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentunya dilakukan dengan ikhlas. Dan lengkapnya jemaah sekalian, 5 yang harus kita perhatikan agar salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, keikhlasan dalam ibadah salat itu. Semata-mata kita lakukan karena Allah. Yang kedua, tata caranya sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, waktu pelaksanaannya kita lakukan di awal waktu, tepat pada waktunya, tidak suka kita menunda-nunda waktu sholat tanpa alasan syar'i. Yang keempat, kekhusyukan dalam sholat. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang kelima, bagi laki-laki berjamaah di masjid. Harus bagi laki-laki, kecuali ada udzur syar'i. Maka dari 5 ini, di antaranya yang harus kita perhatikan adalah tata cara sholat sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jaga dengan baik, itu akan memberikan pengaruh pada perilaku kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini juga nasihat bagi setiap orang tua, ajarkan kepada anak-anak kita sholat dengan benar. Karena sholat adalah di antara faktor terbesar untuk meluruskan perilaku mereka. Nomor 1 tentunya tauhid. Berikutnya sholat mereka. Dan tanamkan sejak kecil mereka benar-benar menjaga dan memperhatikan sholat 5 waktu. Dan menganggap ini lebih penting daripada dunia dan isinya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita ajarkan kepada mereka bagaimana tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian. Jadi yang pertama tadi, pentingnya kita membahas tentang sholat karena sholat adalah salah satu penentu keislaman kita. Yang kedua, karena sholat adalah di antara faktor terbesar yang memberikan pengaruh terhadap perilaku hidup kita. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ini sangat penting sekali. Kelak di hari kiamat, sholat juga akan menjadi salah satu penentu yang paling penting terhadap seluruh amalan kita. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah Ta'ala seluruh amalan kita akan ikut menjadi baik. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau sholat kita rusak, maka seluruh amalan kita pun akan menjadi rusak. Sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Yang pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba itu di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, maka hamba itu telah beruntung dan sukses. Subhanallah. Ini kunci kesuksesan hisab kita di hari kiamat. Jaga baik-baik dan perbaiki selalu salat kita. Wa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Akan tetapi kalau salatnya rusak, maka dia telah
celaka dan merugi. Dalam riwayat yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan hamba yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Kalau baik salatnya, maka seluruh amalannya menjadi baik. Kalau buruk salatnya, maka seluruh amalannya pun ikut menjadi buruk. Karena di dunia, kalau salatnya buruk, pasti tidak akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, dalam lanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, fa in intaqasa min faridati syai'un qala rabbu azza wa jalla. Kalau dalam solat wajibnya ada kekurangan, maka Allah Rabb kita azza wa jalla berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu'in, lihatlah apakah hambaku itu memiliki solat sunnah, fayukammalu biha man taqasa minal faridati. Maka dengan amalan solat sunnahnya disempurnakanlah solat wajibnya yang memiliki kekurangan. Kekurangan di sini maksudnya bukan dia tidak kerjakan. Dia kerjakan tapi ada kekurangan seperti mungkin kurang khusyuk dan lain-lain. Bukan tidak dia kerjakan sama sekali. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian seluruh amalannya dihisab seperti itu. Jadi jemaah sekalian, ini di antara urgensinya kita membahas tentang solat secara umum dan secara khusus tentang bagaimana tata cara solat Rasulullah SAW, karena solat adalah penentu sukses atau tidak hisab kita dan penentu baik atau buruknya seluruh amalan kita kembali kepada solat. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita dalam muqaddimah beliau atau dalam pengantar-pengantar beliau sebelum masuk pada isi kitab, ini penting sekali kita ketahui bahwa manhaj yang beliau tempuh, metode yang beliau tempuh dalam menulis kitab ini adalah metodenya seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Metode para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, termasuk metodenya imam 4 madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Apa metode mereka? Berpegang teguh dengan dalil, yaitu dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena inilah yang diperintahkan kepada kita. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat ketiga Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang diturunkan kepada kita dari Rabb kita? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sabda beliau, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Dan Nabi SAW memberi peringatan keras, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua warisan Rasulullah SAW. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Hadis ini mengandung peringatan keras. Kalau kita meninggalkannya, kita berpaling kepada selainnya, maka kita akan tersesat. Na'udzubillah. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga secara khusus beliau telah mengingatkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi jemaah sekalian, ini yang diperintahkan kepada kita, mengikuti dalil. Kita tidak diwajibkan mengikuti madhab. Yang diwajibkan kepada kita adalah mengikuti dalil. Bukan berarti bermadhab itu terlarang. Boleh, bahkan sangat bagus kita belajar fikih madhab. Tapi ingat, imam-imam madhab itu sendiri memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan dalil. Artinya apa?
andai kita jumpai dalam mazhab yang kita pelajari atau yang kita ikuti bertentangan dengan dalil, maka para imam mazhab itu sendiri menyuruh kita untuk mengikuti dalil. Jangan mengikuti pendapat mazhab, jangan mengikuti pendapat mereka. Jadi tidak masalah bermazhab itu sangat bagus. Yang masalah adalah kita fanatisme terhadap mazhab dan mengharuskan orang ikut mazhab. Ini bahkan kata para ulama menyelisihi ijma'. Ijma' adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini yang disepakati para ulama. Kalau kita mewajibkan untuk mengikuti selain itu, berarti kita menyelisihi ijma'. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini sangat bagus sekali Syekh menyebutkan pesan 4 imam madhab. Ada banyak riwayat, saya akan pilihkan beberapa. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Imamnya madhab Hanafi, madhab yang pertama dari 4 madhab. Di antara pesan beliau rahimahullahu ta'ala, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kalau aku mengatakan satu pendapat yang menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Berikutnya Al-Imam Malik bin Anas, imam madhab Maliki, madhab yang kedua dari 4 madhab. Di antara nasihat beliau rahimahullahu ta'ala, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku hanyalah manusia, aku bisa salah dan bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah pendapatku itu. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuhu, maka setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah ambillah. Wa kullu man lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuh, dan setiap pendapatku yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah tinggalkanlah. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat kita bermadhab. Bermadhab itu adalah kita mencari tahu pendapat-pendapat para ulama yang berdasarkan dalil. Tentu para ulama telah berusaha semampu mungkin. Namun namanya manusia. Bisa saja mereka salah. Bisa saja mereka menyelisihi satu hadis yang mereka belum ketahui. Makanya mereka berijtihad sehingga terjadi kesalahan. Maka ketika kita dapati kesalahan para ulama tersebut, kita tidak boleh mengikutinya. Ini pesan ulama itu sendiri. Bukan berarti pula kita menjatuhkan ulama, tidak. Ini juga kesalahan besar. Kalau kita dapati ada pendapat para ulama ahli sunnati wal jamaah yang keliru, lalu kita jatuhkan kehormatannya. Ini bukan sikap seorang ahli sunnah. Tapi ahli sunnah memberi udzur. Kita katakan mungkin hadisnya belum sampai kepada beliau sehingga beliau berpendapat yang menyelisihi hadis tersebut. Andai hadis itu beliau ketahui, tidak mungkin beliau menyelisihinya. Nah, berikut ada sebuah kisah dari Ibnu Wahab rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid Imam Malik. Beliau mengatakan, Sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu. Aku pernah mendengarkan ketika Imam Malik ditanya tentang menyela-nyelai jari kaki ketika berwudu. Faqal laisa dzalika 'alan nas. Maka Imam Malik menjawab, itu tidak dianjurkan bagi manusia. Artinya nggak ada dalilnya, nggak perlu diamalkan. Qala, kata beliau, fataraktuhu hatta khaffan nas. Maka aku biarkan beliau sampai orang-orang sudah pergi semuanya, tinggal aku berdua dengan beliau. Maka aku datangi beliau untuk mengingatkan beliau. Subhanallah, ini jemaah sekalian, adab seorang murid. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada beliau, indana fi dzalika sunnah. Wahai imam, kami memiliki hadis tentang menyela-nyelai jari ketika berwudu. Faqala wa ma hiya? Imam Malik dengan antusias bertanya, apa hadis itu? Tolong sampaikan kepadaku.
Qultu, maka aku jawab, haddatsana Al-Laits bin Sa'ad wa ibn Lahi'a wa Amr bin Al-Harith an Yazid bin Amr Al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman Al-Hubli anil Mustawrid ibn Shaddad Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan sanad hadis sampai kepada sahabat yang mulia Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi rijlaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok sela-sela jari kaki beliau dengan jari kelingking beliau. Faqal, maka Imam Malik menjawab, inna hadzal hadits hasan. Sesungguhnya hadis ini hasan, baik, sanadnya baik. Wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'ah, dan aku belum pernah mendengarkan hadis ini kecuali saat ini dari engkau. Thumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'al faya'muru bi takhlilil asabi. Kemudian kata Ibnu Wahab, berikutnya ada orang lain bertanya kepada Imam Malik tentang persoalan yang sama, tentang hukum menyela-nyelai jari ketika berwudu, maka beliau memerintahkan untuk menyela-nyelai jari karena telah sampai hadis itu kepada beliau. Perhatikan jemaah sekalian, ini manhaj para ulama 4 madhab. Ketika mereka berijtihad karena belum tahu dalilnya, lalu mereka menyadari ternyata pendapat mereka salah. Setelah mengetahui hadis, ternyata pendapat mereka tersebut menyelisihi hadis, maka mereka tinggalkan pendapat mereka, mengikuti hadis tersebut, walaupun yang menyampaikan hadis itu adalah muridnya sendiri. Iya. Ini Imam Malik. Berikutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antara ucapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah sepakat bahwasannya barang siapa telah jelas baginya satu sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut demi mengikuti pendapat seseorang. Jadi ini sepakat ulama, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat siapapun kalau menyelisih hadis, kata beliau, harus ditinggalkan. Baik. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah itu dan tinggalkan apa yang aku katakan. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, fattabi'uha wala taltafitu ila qawli ahadin. Maka ikuti sunnah itu dan jangan kalian menoleh kepada pendapat siapapun. Menoleh pun nggak boleh. Artinya nggak boleh sedikit pun pendapat manusia kita pegang lalu kita tinggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berkata, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa. Pendapat Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat. Wa innamal hujjah fil athar. Hujjah itu hanyalah pada athar. Athar maksudnya dalil, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga mengatakan, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi kebinasaan. Ini peringatan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah jamaah sekalian, inilah ucapan-ucapan para imam dari seluruh madhab untuk berpegang teguh dengan dalil.